semuanya, selamat datang di VLDA Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai form control ya. Jadi form control itu biasanya kita temukan di ketika kita membuat input text atau misalkan kayak sudah mendapatkan template gitu ya. Terus kalian biasanya menemukan form control itu di input text, text area, select option, checkbox, radio button, kemudian input file, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sekarang saya mau membahas apa sih fungsinya untuk form control itu gitu. Supaya nanti ketika kalian ditanya, kalian tahu fungsinya itu buat apa gitu. Nah sebelum menggunakannya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara supaya form control ini mau ya dipergunakan di dalam website yang kita buat. Nah, kalian cari aja library class form control seperti ini. Kemudian klik untuk yang www.w3school ini, buka websitenya. Nah ini dia untuk websitenya, kita langsung geser ke bawah ya. Nah ini untuk example pertama ini kita klik try it yourself. Nah kemudian di sini saya sudah membuat sebuah project namanya coba form ya. Ini sudah saya letakkan di dalam folder XAMPP, di dalam folder htdocs-nya. Nah, di dalam folder coba form itu, saya sudah buat index.php. Nah, di sini kita akan menambahkan script HTML ya, seperti ini. Dan nambahkan title coba form gitu misalnya. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba, bedanya nggak pakai class form control sama pakai class form control tersebut di dalam input text kita. Kemudian di sini di dalam tag bar ini kita tambahkan div gitu. Div. Tambahkan H2 gitu. Judul gitu misalnya. Kemudian kita jalankan coba ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita di dalam div ini kita tambahkan misalkan yang pertama tag label contoh 1 gitu misalnya. Terus di bawahnya kita buat tag input ya, text gitu. Name-nya coba atau input 1 gitu misalnya. Nah nanti ketika dijalankan hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita coba pakai yang dari yang tadi, website yang tadi ya. Kita akan copy untuk yang isi body-nya pertama yang dari div container ini ya. Kita copy, terus kita bawa ke sini. Kita paste di sini. Dan kalau dijalankan ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi input text-nya itu kecil gitu ya. Jadi mereka nggak sejajar dan tidak apik ya kelihatannya. Sekarang untuk menggunakan class form control ini udah isi ya class form control ya, seperti ini ya. Class form control untuk email, class form control untuk password. Seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk meletakkan library-nya untuk bisa menggunakan form control ini. Nah, di sini ada di dalam tag head ya, kita akan copy dari metanya ini atau dari bawah title-nya. Copy. Kemudian kita akan meletakkan juga di bawah title ini ya. Paste. Seperti ini. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Ketika dijalankan, nah, jadi bedanya adalah ketika kita menggunakan form control itu ya, kita tidak perlu mengatur panjang dari input text tersebut. Jadi dalam artian dia akan mengikuti dari seberapa lebar tampilan tersebut. Jadi misalkan ini ya, saya buat, coba kita inspeksi di sini ya, inspeksi. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya akan atur panjangnya ya. Mau 100, mau lebih kecil, dia akan tetap mengikuti lebar dari tampilan tersebut untuk class form control itu. Nah kalau kita di sini nggak pakai ya, jadi misalkan kita hapus gitu. Ini juga kita hapus, kemudian kita save. Kita lihat bedanya ya. Nah seperti ini ya.
Jadi kalau seperti ini kan kita harus ngatur secara manual, kita tambahkan style di sini gitu, misalnya style width gitu ya, untuk lebar, menambahkan lebar misalkan 500 px gitu. Baru dia akan mau lebar ke samping gitu. Tapi sedangkan untuk form control itu kita nggak usah lagi menambahkan style, yang dalam artian panjang dari input tipe yang kita buat itu akan responsif atau menyesuaikan dengan ukuran dari tampilan di website kita. Jadi kalau misalkan dia lebih kecil, berarti dia akan mengecil. Kalau lebih besar, dia juga akan, atau maksudnya lebih panjang gitu ya, maka dia juga akan memanjang gitu. Jadi ini penting ya, untuk supaya kita nggak membuat secara manual mengenai berapa panjang dari input type yang akan kita tampilkan dalam form. Jadi kita buat aja class form control seperti ini. Jangan lupa lagi untuk menambahkan library-nya ya. Yang ketiga library ini link script line 7, 8, dan 9 ini. Seperti ini ya. Jadi terlihat lebih bagus dan kita tidak susah-susah lagi untuk mengatur berapa lebarnya. So, sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk class form control ini, supaya kalian mendapat tambahan ilmu ya. Ini memang hal kecil, tetapi saya yakin tidak semua orang tahu. So, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.